Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal kitab tibyana likulli syai' wa hudaw wa nura wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama kesempatan untuk menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Ramadan bukan sekedar bulan penuh ibadah, namun juga pendidikan bagi jiwa dan hati kita, mengajarkan kesabaran, kedisiplinan, dan empati antar sesama. Semoga segala amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terampuni segala dosa-dosa, dan semoga Allah limpahkan keberkahan pada kehidupan kita, harta-harta kita pada bulan-bulan berikutnya, serta kebaikan yang dapat terus bertambah dan bertumbuh dari masing-masing kita. Hari ini adalah hari kemenangan, bukan hanya kemenangan, menahan rasa haus dan dahaga, namun juga mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas diri. Setelah sebulan penuh melatih diri dengan ibadah dan kesabaran, kini tiba saatnya kita kembali ke fitrah, yaitu suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Namun kemenangan ini tidak boleh berhenti pada perayaan semata. Para bayi-bayi yang baru lahir itu harus tumbuh. Bayi-bayi itu harus berjuang mempertahankan fitrahnya di tengah gelombang fitnah. Bayi-bayi itu harus memperjuangkan fitrahnya dari berbagai godaan yang mencoba menariknya keluar dari kefitrahan. Hari ini kita menjumpai maraknya fitnah yang menimpa kaum Nabi Lut terjadi. Hari ini kita jumpai tren perempuan yang tak ingin melahirkan anak atau biasa disebut child free menerpa anak-anak negeri. Bayi-bayi itu harus terus melawan gempuran fitnah akhir zaman yang terus mengkerdilkan jiwa yang semestinya luas menjadi semacam box, tempat penyimpanan materi yang tanpa arti. Bayi-bayi itu harus terus menjaga fitrahnya, mata, mulut, telinga, dan hati yang harus ia jaga dari banyak hal yang dapat mengotorinya. Sebagaimana Ubay bin Ka'ab, sahabat mulia, menyampaikan tentang apa itu takwa. Takwa adalah seperti kita berjalan di jalan yang penuh duri. Jika tidak berhati-hati, pastilah akan menancap pada setiap kaki-kaki yang melalui. Maka bayi-bayi itu juga harus sangat berhati-hati. Berhati-hati dari fitnah, godaan yang semakin bertebaran. Jika tidak berhati-hati, maka duri bernama harta akan sangat kuat menancap di hati. Pun demikian dengan duri-duri lain seperti jabatan, tahta, atau bahkan wanita, tidak kalah kuatnya menancap dan tidak jarang melukai. Tidak berhenti melukai saja, ia mampu membuat kerusakan yang lebih fatal lagi, saling jegal, tikam menikam, dan berakhir saling mendendam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri seharusnya menjadi titik tolak bagi kita untuk terus memperbaiki diri, menjaga semangat ibadah dan menumbuhkan kesadaran sosial yang lebih tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Di hari yang penuh berkah ini, semestinya rasa syukur kita harus diwujudkan dalam bentuk nyata, sebagaimana Kiai Dahlan mentransformasikan Quran Surat Al-Ma'un menjadi ratusan yayasan anak yatim dan miskin, rumah sakit, universitas ataupun perguruan tinggi, dan ribuan sekolahan. Kita harus meningkatkan diri dan menguatkan hubungan antar sesama manusia, terlebih persatuan sesama muslim. Sepertinya kita sudah sangat rindu akan hal ini. Amul Jamaah, tahun persatuan umat, sebagaimana yang dilakukan Hasan bin Abi Thalib 14 abad yang silam. Seharusnya kita sudah sangat lelah dengan kegaduhan yang terjadi lebih dari satu dasawarsa ini, yang menimbulkan mudahnya caci maki antar anak bangsa, masyarakat yang pada akhirnya tidak percaya pada pemimpinnya, serta antar golongan menjadi saling curiga. Semestinya kita sudah sangat letih dengan adu domba, dan saatnya kita menebar salam perdamaian untuk semua manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah momentum terbaik mempererat kembali silaturahmi, memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang, serta menghidupkan kembali rasa persaudaraan. Agama ini sangat menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah, karena persatuan dan kebersamaan adalah kekuatan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Allah berfirman pada ayatnya yang sangat masyhur di telinga kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, pada akhir-akhir ini kita juga menyaksikan berbagai tragedi yang tidak bisa kita anggap kecil dan tidak bisa kita remehkan. Ribuan nyawa telah hilang dari sebuah bencana yang jelas-jelas dari tangan manusia itu sendiri, baik perlawanan alam terhadap kerakusan manusia ataupun peperangan antar bangsa. Rasulullah SAW pernah bersabda, la taqum sa'ah hatta yuqbatul ilm wa takthurul zalazil wa yataqarruz zaman wa tadhharul fitan wa yakthurul huruj wa huwal al-qatlu hatta yakthuru fikum al-mal fayafidha. Yang artinya, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali telah hilangnya ilmu. Banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan sangat cepat, timbul berbagai macam fitnah al-gharaj, yaitu pembunuhan, dan harta melimpah ruah kepada kalian. Hari ini kita melihat betapa ilmu menjadi sangat murah karena ia mudah didapatkan hanya dengan sekali klik, sehingga banyak fenomena si bodoh merasa paling pandai dan menjadi sangat mudah meremehkan alim ulamanya. Namun apakah benar ilmu seremeh itu? Imam Zahabi mengutip apa yang disampaikan Imam Syafi'i pada kitab masyhurnya Syiaru A'lam An-Nubala, al-ilmu ma nafa'a laisal ilmu ma hafidha. Ilmu adalah yang bermanfaat dan bukan yang hanya apa-apa yang dihafalkan. Bahkan Imam Hasan Basri, imam para tabi'in, pernah juga mengingatkan kepada kita, ilmu bukanlah seberapa banyak yang dihafal atau diketahui, melainkan apa yang memberi manfaat dan diamalkan. Yang kedua, banyaknya zalazil atau gempa. Wallahu a'lam tentang hal ini. Namun berdasarkan data dari Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat ada 153 gempa di atas 5 skala Richter, dan 41 diantaranya kejadian gempa ini yang merusak sepanjang tahun 2025. Yang ketiga, waktu berjalan sangat cepat. Hari ini kita semua merasakan betapa hari-hari ini berputar sangat cepat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan kini sudah berlebaran lagi. Ulama menjelaskan bahwa cepatnya waktu dikaitkan dengan hilangnya keberkahan.
Waktu berkah adalah waktu yang sedikit terasa longgar untuk menghasilkan banyak hal. Namun sebaliknya, kita hari ini waktu seperti lintasan waktu tanpa berbuat apa-apa, tanpa menghasilkan karya-karya. Maka sangat disayangkan jika hari yang mulia ini, hari kemenangan yang bertepatan dengan Sayyidul Ayyam, hari Jumat, penghulunya hari-hari, hanya kita anggap sebagai rutinitas tahunan seperti yang datang begitu saja, tanpa mampu kita isi dengan hal-hal mulia seperti silaturahmi, mempererat persaudaraan dalam keimanan yang belum tentu kita dapatkan lagi tahun depan. Yang keempat, timbulnya berbagai macam fitnah. Ditinjau dari bahasanya, fitnah berasal dari kata fatana yaftinu fitnatan, menyilaukan, sesuatu yang menggoda kuat, yang menghipnotis kuat, ujian ataupun cobaan. Hal ini masih menerpa kita hari ini. Bahkan di saat menjelang tidur kita masih saja digoda oleh sesuatu yang paling dekat dengan diri kita hari ini, yaitu gadget. Dengan gadget kita melihat banyak hal yang menggiurkan, baik berupa barang, tontonan, atau hal lain yang jauh dari keimanan. Dan inilah yang menimbulkan fitnah lebih besar berikutnya, yaitu al-kharaju. Dan ketika para sahabat bertanya, apa itu al-kharaju? Pembunuhan. Dan betapa hari ini pun berita pembunuhan membanjiri lini masa kita tentang betapa murahnya nyawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, belakangan ini rasanya kita sedang membaca hadis Nabi yang beliau sabdakan 1400 tahun yang lalu. Ilmu yang seolah mulai dicabut, banyaknya urusan yang dipegang bukan ahlinya, bencana yang beruntun, waktu yang berjalan sangat cepat, dan timbulnya berbagai fitnah. Maka tidak bosan khatib mengingatkan, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Mari terus tingkatkan takwa dengan sebenar-benarnya takwa, karena inilah yang akan kita bawa pulang menghadap Sang Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, berbagai hal di atas yang datang di zaman kita semestinya mampu mengingatkan dan menyadarkan diri kita untuk terus menjaga takwa. Mari terus pertahankan semangat siam kita, semangat puasa kita, menahan sesuatunya yang halal untuk sebuah kebaikan yang lebih tinggi. 1 bulan kita menahan dahaga, sebulan penuh kita menahan untuk berhubungan suami istri yang keduanya adalah halal, namun mampu kita tahan demi tergapainya ketakwaan. Semoga hal ini mampu menjadi perisai pada 11 bulan berikutnya terhadap apa-apa yang tidak Allah ridhoi. Pada akhirnya, sebelum khutbah ini terlalu lama dan menjadi membosankan, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum khutbah ini benar-benar kita akhiri, mari kita tutup dengan membaca doa bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna inna sinna aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin, Allahumma 'izzal Islam wal muslimin, Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih qadatana wa biladana Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.